Oke, karena udah jam 10.05, aku izin untuk mulai ya. Halo Sobat TC, selamat datang di Tutor ETS Genap 2024-2025 untuk mata kuliah Strukdat yang akan dibawakan oleh Kak Alexander Weinart Samsiko. Sebelum mulai tutor hari ini, ada beberapa aturan penting yang perlu aku sampaikan. Yang pertama adalah peserta diharapkan mematikan mic selama sesi berlangsung. Kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan berbicara setelah dipersilahkan. Peserta juga diperbolehkan untuk tanya melalui kolom chat Zoom. Nah, tolong ikuti aturan ini supaya tutor bisa berjalan dengan lancar. Dari kalian nih, gimana? Apa udah siap untuk ikut tutor pada pagi ini? Ketik satu di kolom chat kalau udah siap. Oke, udah banyak nih yang ngetik satu. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja sesi tutor kali ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Weynard. Oke, terima kasih Imelda untuk introduction-nya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Alexander Wenat eh, yang juga merupakan asisten struktur data untuk kelas RPL. Nah, jadi di sini saya akan melakukan tutor tentang struktur datanya. Em, Meskipun dari Pak Bintang belum ada info soal ETS, tapi nggak apa-apa kita akan coba nyiapkan aja. Jadi untuk eh, materi pada kali ini itu eh, aku tidak akan bahas tentang C Sharp, basicnya kayak gimana. Aku asumsi udah bisa lah cara pakai C Sharpnya. Nah, untuk kali ini outline-nya yang akan saya bahas adalah cuma beberapa struktur data yang sudah pernah diajari atau saat ini sedang diajari, yaitu adalah array, kemudian kita akan belajar juga sorting dan searching, kemudian ada linked list, stack, dan juga queue. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke array. Nah, array ini tuh apa sebenarnya? Jadi, itu adalah merupakan struktur data yang paling-paling basic yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama. Nah, kata kuncinya di sini adalah kata kuncinya di sini adalah sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama. Nah, jadi jangan terlalu bingung kayak bahasa lain ya, kayak yang Python gitu kan bisa tipe data beda-beda. Nah, tapi untuk C Sharp ataupun juga untuk C itu sendiri itu tipe datanya harus sama gitu. Nah, mungkin bisa langsung. Nah, mungkin berikutnya kan kapan kita perlu array sebenarnya. Nah, kita bayangkan kalau kita tuh memiliki 5 variabel A, B, C, D, E gitu dari 1 sampai 5. Nah, ini baru 5. Kalau misalkan kita bikin 100 variabel atau 100 nilai, tentu kan akan susah, akan kewalahan gitu kalau buat 100 variabel kan. Nah, jadinya solusinya adalah pakai array gitu. Nah, kalau lebih seperti ini, jadi dari awalnya itu ada 5 variabel, sekarang cuma ada 1 variabel. Tapi yang perlu diingat adalah ini adalah tipe array. Tipe array-nya itu diketahui dari kotak ini. Apa kurung kotak buka, kurung kotak tutup gitu. Dan di sini ada cara ngisinya akan kubahas. Nah, untuk array sendiri itu ada beberapa tipe sebenarnya sesuai sama materi yang struktur data RPL. Pertama itu ada one dimensional array, ini apa yang dasar. Kemudian ada multidimensional array dan jagged array. Ini akan dibahas nanti. Nah, oke, sebentar. Oke, untuk array 1D sendiri, itu sesimpel cuma satu dimensi aja. Jadi kalau aku gambarkan di sini, misalkan. Nah, nah kurang lebih kayak gini gambarannya. Nah, itu tuh satu dimensi karena dia cuma apa ya, cuma satu baris saja gitu. Makanya disebut satu dimensi dan dalam satu baris itu ada banyak datanya dari 1 sampai 5. Nah, salah satu sifat yang perlu Anda ketahui untuk array adalah indeksnya. Jadi, kalau di dalam pemrograman C ataupun C Sharp, elemen pertama itu selalu dimulai dengan 0. Eh, aku coba pakai warna lain.
Oh, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini tuh sebagai indeks awalnya. Jadi kalau misalkan bakal kalian perlukan data untuk misalkan ya data pertama gitu, nah itu kalian jangan kebalik, itu kalian langsung ambilnya yang indeks ke nol gitu. Cara ambilnya mungkin akan bahas nanti ya, tapi untuk spoiler awal itu tinggal angka, kemudian tinggal ambil kotak-kotak dan ambil indeks berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, aku hapus sebentar. Oke, nah kita balik lagi ke topik awal. Nah, sekarang kita mengetahui gimana cara untuk deklarasi atau inisiasi array. Nah, mungkin agak beda sama bahasa C. Kalau bahasa C itu kotaknya itu ada di depannya angka. Ini bakal ada di depannya angka. Tapi kalau untuk C Sharp, itu kotaknya itu di belakangnya angka. Sorry, nama variabelnya gitu. Kalau C kan setelah nama variabel. Kalau ini tuh sebelum nama variabelnya gitu. Untuk mengetahui kalau, oh ini tuh tipe array of integer gitu. Nah, ini tuh deklarasi. Ada deklarasi, tapi kita udah alokasikan memorinya. Nah, yang perlu diingat untuk array ini adalah dia itu memiliki sifat fixed size atau eh, di mana ukuran suatu array itu sudah ditetapkan dari awalnya. Jadi kalau misalkan ini 5, ya udah itu aja. Jadi ukurannya cuma ada 5 slot gitu. Nah, ini untuk cara kedua, ada cara ketiga juga bisa langsung taruh nilai-nilainya. Nah, untuk taruh nilai ini jangan kebalik sebentar. Jangan kebalik untuk kurawal sama kotak. Kotak ini adalah pokoknya berhubungan sama kita ke array-nya gitu. Contohnya buat indeks atau alokasi memori gitu. Tapi kalau yang angka itu dia itu sorry, kalau kurawal itu lebih ke isinya gitu. Jadi kalau kita mau mengisi suatu nilai ke dalam array itu pakai kurawal. Nah, untuk definisinya itu pakai kotak gitu. Nah, kurang lebih untuk gambarannya kayak seperti ini, kurang lebih. Jadi untuk indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi meskipun alokasi memori kita sudah set ke 5, tapi itu tetap hitungannya dari indeks 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi total ada 5 biji gitu. Oke, mungkin aku bisa lanjut. Sebentar. Nah, sudah aku mention sebelumnya cara untuk akses angkanya. Jadi kalau misalkan kita mau akses bilangan pertama, itu pakai indeks yang ke 0 gitu. Nah, kemudian untuk suatu angka, misalkan kita mau akses yang bilangan ketiga gini. Kita aksesnya pakai angka indeks kedua gitu. Karena posisi ketiganya itu adalah kedua gitu. Atau kita bisa ambil dari belakang. Nah, cara ambil dari belakang itu adalah dengan eh, ini apa namanya pangkat satu lah gitu lah. Nah, pangkat satu ini artinya itu sama dengan angka keempat atau bilangan yang terakhir gitu lah. Jadi itu itu tuh bisa dibilang indeks pertama dari belakang gitu. Nah, ini hasilnya ada 5 gitu. Nah, kalau kita mau ngeprint kalau kita mau ngeprint eh, angka indeks ya itu cukup dengan console.writeLine. Nah, mungkin ada tambahan. Kalau kita mau akses angka paling terakhir selain kita menggunakan ini eh, angka pangkat satunya itu cari gini. Jadi angka terakhir itu bisa pakai cara gini angka. Nah, kita kan mau akses elemen terakhir. Ya, kita bisa aja isi 4. Tapi kan kalau belum tentu setiap array itu size-nya adalah 4. Nah, jadi cara paling idealnya gimana? Cara paling idealnya adalah antara kita pakai pekat satu ini atau angka dot length minus satu. Nah, length ini adalah panjang array-nya. Jadi dalam kasus ini itu ada 5. Karena karena dari 0 sampai 4, dimana jumlahnya ada 5. Kemudian kita minus satu
karena indeks yang paling terakhir itu nggak pas sama dengan 5, yaitu adalah 4. Jadi kalau misalkan panjangnya 5, berarti indeks terakhir adalah 4. Kalau panjang arraynya adalah 10, berarti indeks terakhirnya adalah 9 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku lanjut. Oke, kemudian ini ada beberapa operator ya untuk array, terutama untuk satu dimensi. Pertama adalah kalau kita misalkan punya join operator seperti ini, misalkan ada string of array of strings terhadap nama Anakin, Obi-Wan, Yoda. Kalau kita misalkan kita mau kasih koma di antara mereka, itu kita pakai kata join. Mungkin untuk prakteknya aku langsung sebentar. Kita bakal coba. Sorry, Anakin, Obi-Wan, terus Yoda. Nah, untuk menggunakan join operator ini, kita perlu ambil dari metodenya si string itu sendiri. Maksudku string itu adalah kayak library-nya gitu. Jadi kita ambil dari library string, kemudian kita pakai operator metode join gitu. Nah, dalam join sendiri ini kita bakal pertama kita mau joinnya pakai apa? Misalkan pakai koma dan berikutnya itu pakai names gitu. Jadi kalau kita coba run di sini, eh, nah ini bakal muncul pakai koma. Nah, kalau kita misalkan nggak pakai koma, nggak pakai joinnya, misalkan cuma names doang, nah dia bakal manggilnya system.string. Kenapa? Karena kita panggil dalam bentuk stringnya aja gitu. Sehingga kalau kita mau mengambil nilainya itu kita harus definisikan kita mau ambil indeks keberapa gitu. Contohnya ini indeks ke 0, berarti yang keluar adalah Anakin gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau cara paling cepat ya antara kita transfer semuanya atau kita bisa pakai string langsung sendiri. Nah, kalau gini hasilnya juga koma-koma gitu. Nah, berikutnya itu adalah range operator. Range operator itu menggunakan kotak dan ada titik-titiknya di bawah. Ya, untuk PPT-nya masih ada yang kurang, jadi aku langsung coba aja di sini. Jadi misalkan aku mau apa ya? Aku mau dari Obi-Wan ke Yoda aja gitu. Nah, untuk itu kita ambil dari sini 1 sampai ke 3. Ini perlu diingat juga bahwa ini tuh indeks 0, 1, 2. Nah, ini kenapa 3? Karena untuk yang awal ini itu ikut. Jadi kayak yang pertama ini atau Obi-Wan ini, sorry ya satu ini, itu bakal ikut ke daftar. Tapi yang 3 ini nggak ke daftar. Yang ke daftar itu adalah 3 minus 1, yaitu ada 2. Jadi kalau kita misalkan mau sampai ke 2, ya otomatis kita mau tambahkan 1 lagi gitu. Nah, kita akan coba sekarang. Nah, jadi aku cuma Obi-Wan sama Yoda. Karena, kenapa? Karena kita cuma printnya dari 1 sampai ke 3 atau yang kedua gitu. Ini perlu diingat juga bahwa ada 2 titik, bukan 3 titik ya, untuk bisa ambil range apa? Ambil range ya dari 1 sampai 2 begitu. Oke, berikutnya ada sort operator. Sort operator ini gunanya adalah untuk ngesortir suatu eh, array gitu ya. Jadi kalau misalkan aku coba sekarang, misalkan
Nah, jadi untuk ambil sortnya itu kita tinggal pakai array dot sort, nah ambil names, kemudian oh udah ya, harusnya itu udah kesortir. Jadi cara kerjanya adalah gitu ambil metode sort dari library array gitu. Ntar dia bakal ngesortir nama-namanya dari band dan seterusnya, sehingga bakal mengambil eh, data yang sudah keurut gitu. Kalau kita coba run, sebentar, aku coba clear dulu. Nah, kurang lebih seperti hasilnya. Jadi udah keurut dari Anakin, kemudian ada bandnya kan di sini kan bakal berpindah. Kemudian ada Obi-Wan, Poe juga kepindah, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mau descending, itu cukup kita pakai reverse. Dan ya, bakal kebalik. Jadi kalau kita mau menurun, itu kita pakai descending. Kalau kita mau ascending, itu pakai gak usah reverse ya gitu. Nah, apakah ini berlaku untuk string aja? Ti- Tidak. Kita bisa pakai integer juga untuk array-nya. Misalkan angka. Ini kita juga perlu ganti. Misalkan aku random. Ini aku coba juga apakah bisa angka ini kita sambungkan dengan koma. Oh, ternyata bisa. Oke. Ya, jadi untuk angka, untuk integer itu juga bisa. Kita urutkan pakai sortnya ini. Dan kita juga bisa pakai dari stringnya ini untuk komanya. Jadi setiap angka-angka elemen yang di sini itu bakal ditipin pakai koma. Meskipun pakai string, tapi juga bisa untuk integer juga gitu. Karena kita nge-print outnya pakai stringnya gitu. Oke, itu aja untuk sortnya. Nah, untuk ngeprintnya, kita bisa pakai cara tadi atau kita bisa menggunakan cara pakai for loop. Aku langsung demonstrasikan, aku langsung aja pakai angka ini. Nah, pertama untuk buat for-nya ini kita tinggal pakai buat for seperti biasa kayak yang di bahasa C. Nah, yang jadi pertanyaannya itu biasanya adalah kita itu iterasi sampai ke berapa gitu. Untuk elemen pertama kan udah pasti nol. Nah, berikutnya sampai ke berapa gitu kan. Nah, seperti aku jelaskan sebelumnya, kita ambil dulu panjangnya. Kita ambil panjangnya dengan cara angka dot length. Nanti dia itu bakal ngembaliin 1, 2, 3, 4, 5. Dia bakal ngembaliin angka 6. Kenapa? Karena panjang di angka ini itu ada 6 angka gitu. Nah, kita bakal taruh sini panjangnya. Nah, perlu diingat dari 0 sampai kurang dari panjang. Jadi nggak sama dengan panjang, tapi kurang dari panjang. Karena indeksnya di sini itu semua sampai 5 gitu. Nah, kita coba eh printnya sekarang. Eh, oke, ya ini harus huruf besar. Jangan lupa. Nah, dia bakal ngeprint juga. Sebenarnya tergantung permintaan soal-soalnya, soal praktikumnya. Kalian diminta untuk yang satu-satu seperti ini atau menggunakan koma-koma seperti sebelumnya gitu. Nah, untuk satu dimensi array mungkin apakah ada pertanyaan dulu kira-kira? Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke multidimensional array. Nah, umumnya itu yang kita gunakan itu cuma sampai 2 dimensi. Bedanya adalah seperti yang dilihat bahwa kalau 1 dimensi itu dia cuma satu baris. Sedangkan kalau 2 dimensi dia ada 1, 2, dan beberapa baris. Ini kebetulan cuma ada 3. Jadi untuk 2 dimensi kita perlu akses melalui baris keberapa sama kolom keberapa gitu yang perbedaannya. Kalau tadi kan sebelumnya kan cuma sorry. Eh, Kalau sebelumnya kan cuma satu angka aja, satu kolom gitu aja kan ya untuk aksesnya. Kalau yang ini kita perlu cari, kita perlu akses juga mau ke basis keberapa kita ambil data tersebut gitu. Oke, ku lanjut dulu.
Nah, untuk deklarasinya kurang lebih sebagai berikut. Ada dua cara deklarasi sama inisialisasinya. Pertama itu kita definisikan dulu mau ke baris, ada berapa baris dan berapa kolom. Ini aku tulis baris, ini aku urus kok kolom. Sorry, sebentar. Ya, jadi kita pertama kita bisa definisikan dulu. Untuk pembuatan arraynya itu seperti ini. Jadi ada satu koma di tengah-tengahnya yang menandakan bahwa kita itu mau buat dua dimensi gitu. Jadi pertama di sini dan kedua di sini. Nah, kemudian kita lakukan deklarasi kita mau berapa baris ataupun berapa kolom. Atau kita bisa lakukan inisialisasi langsung seperti ini. Nah, ini kurang lebih juga sama. Kita ada dua baris sama tiga kolom. Ini kolom, ini baris. Jadi cara paling gampang untuk keep tag-nya adalah yang paling luar, sorry, gini aja. Yang paling luar, misalkan aku ada X gitu, ini sebutannya baris atau row gitu. Tapi yang dalam-dalamnya itu namanya adalah kolom gitu. Gitu cara bedainnya, biar enggak bingung gitu. Mana yang kolom, mana yang baris gitu. Alhasil, itu ntar di dalam tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima. Ini baris satu, ini baris dua. Oke, aku lanjut dulu. Nah, untuk aksesnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Tapi di sini kita perlu mendefinisikan juga baris keberapa dan kolom keberapa gitu. Contohnya untuk ini untuk 00, aku buatkan lagi deh. Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima. Eh, nah untuk indeksingnya kurang lebih seperti berikut. Oh ya ini salah ini dua. Nah untuk indeksingnya kurang lebih sama juga kayak yang tadi, tapi dia juga nyamping dan ke bawah. Nah misalkan untuk 00, berarti dia itu ambilnya yang bilangan pertama. Bilangan pertama di baris yang pertama yaitu adalah satu. Kemudian untuk satu dua, kita lihat dulu dia itu minta baris ke berapa. Misalkan ini satu, berarti dia minta yang baris ke satu dan yang elemen kedua. Jadi dari 0, 1, 2 berarti ambil yang kelima. Berarti hasil ada 5. Dan yang bawah juga sama. Untuk yang baris ke 0, yang elemen kedua, itu ada 3 gitu. Mungkin aku bisa lanjut. Nah mungkin sebelum aku lanjut, tadi untuk sorry, untuk multidimensional array itu biasanya tuh implementasinya itu kalau misalkan kayak kita ketemu soal kayak map gitu, yang dimana kita suruh bikin peta-peta ya kan kalau peta itu kan dua dimensi. Mungkin kalau misalkan kita mau membuat jalan atau gimana gitu, itu kita bisa pakai array dua dimensi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ketemu soal kita buat peta atau kita mau apain gitu sama peta gitu ya kita tinggal pakai multidimensi aja gitu. Dua dimensi gitu. Ada lagi variannya itu adalah tiga dimensi tapi itu jarang banget digunakan dan mungkin nggak mungkin kita bisa skip aja ke jacket array. Nah, jacket array ini kurang lebih sama intinya kayak multidimensional. Cuma bedanya dia tuh lebih ke arah array tapi di dalamnya ada array juga gitu. Jadi seperti ini. Dia ada dua, di mana di dalam satu array itu ada sebanyak array seperti ini. Mungkin biar lebih jelas. Nah, kurang lebih seperti berikut. Jadi dia ada tiga array di sini.
ada 3 array, kemudian di masing-masing arraynya itu bakal ada 1, 2, dan 3 data gitu. Dan gini cara untuk ngeprintnya kurang lebih sama ya. Kita ambil dulu yang terus baru kita join-joinkan gitu. Oke. Nah, untuk latihan soalnya mungkin kalian bisa review lagi sebentar. Kalian bisa review lagi soal latihan yang sudah diberikan pada struktur data kelas-kelas kemarin. Mungkin kalian bisa review lagi, mungkin akan dibagikan untuk linknya, untuk PPT-nya, untuk nanti biar kalian bisa dapetin soal-soalnya lagi gitu. Untuk kalian coba. Nah, mungkin aku langsung coba lompat ke sorting. Ya, sebelum kita masuk ke sorting, apakah ada pertanyaan kira-kira untuk Array? Gimana Kalau nggak, teman-teman? Apa ada pertanyaan untuk Ray? oke, kalau belum ada, mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, mungkin yang kedua adalah sorting. Nah, untuk sorting sendiri, ya sesuai namanya, itu proses kita mengatur data dalam urutan tertentu. Jadi kita mengurutkan suatu data, entah secara menaik atau menurun. Nah, ini tuh kurang lebih sama kayak array tadi yang array dot sort, apa gitu variabelnya. Tapi untuk kali ini kita akan coba bahas sorting yang bisa bilang konvensional, yang benar-benar istilahnya manual gitulah, sebelum ada sort seperti ini. Oke, yang pertama adalah bubble sort. Nah, bubble sort itu kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Jadi cara kerjanya mirip kayak gelembung yang menurut ke atas gitu. Jadi cara yang kerjanya dia itu bakal compare satu persatu gitu ya. Mungkin aku coba lagi. Nah, di sini dia itu cara ngomongin kurang lebih seperti ini. Jadi kita cari satu persatu. Kemudian dua elemen pertama, kemudian dua elemen kedua, dua elemen berikutnya, dan seterusnya. Kita dia melakukan iterasi sebanyak panjangnya array sampai semuanya sudah terurut, kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar konvensional di mana dia itu compare dua bilangan untuk diurutkan gitu. Satu persatu, ntar bakal ketemu hasilnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini codingannya. Mungkin aku langsung ngkot aja biar eh, mungkin biar lebih mudah dimengerti ya. Eh, ini aku komen dulu aja. Eh, nah aku sebelumnya kan pakai sort. Kita akan coba pakai bubble sort. Nah, kita bedain angka-angkanya ya. Misalkan ini. Oke, jadi pertama kita perlu tahu panjangnya terlebih dahulu. Jadi misalkan ini panjangnya adalah angka dot length. Nah, berikutnya kita akan melakukan iterasi. Nah, iterasinya ini bernested atau bercabang, ada dua gitu. Kita coba int i terus kepanjangnya. Nah, berikutnya karena kita di dalam satu iterasi itu kita mau melakukan apa namanya? Perbandingan antara dua-dua. Jadi kita perlu buat for satu lagi, itulah for int j 0 sampai dengan ini itu ya, kita coba 0 dulu ya. 0 j sampai dengan panjang ini 1 plus plus. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kita akan lakukan sortingannya. Nah, untuk sortingnya gimana? Seperti yang di video tadi itu kita compare antara kedua bilangan gitu ya. Nah, cara untuk compare-nya kurang lebih seperti ini. Kita if angka i itu lebih besar daripada angka kecil, yang dimana hmm,
Sebentar ini aku coba pakai I dulu ya. Plus satu aja. Oke. Oke, tadi aku agak salah tadi. Mestinya itu J, terus kita compare sama yang berikutnya. Yang berikutnya itu kan J plus satu. Dan di sini kalau misalnya kita lebih besar daripada yang saat ini itu lebih besar daripada yang berikutnya, itu berarti kan kita perlu tukar. Oh ya, ini BTW ini kita coba ascending dulu, naik. Nah, kalau misalkan yang awalnya lebih besar daripada yang berikutnya, itu kan berarti kan dia nggak menaik, malahan menurun gitu. Nah, pada proses ini, kita akan coba menukar antara dua angka tersebut. Caranya adalah kita siapkan dulu variabel temporarinya. Ini variabel sementara gitu, kita simpan misalkan angka J. Nah, nanti di sini tuh bakal angka J-nya itu kita ganti sama J plus satu. Nah, kemudian untuk angka J plus satu kita taruh temnya gitu. Jadi cara kerjanya itu, jadi cara kerjanya itu kita tuh ada tiga variabel. Ini ada temp dan ini adalah yang satu dua lah bisa dibilang ya. Jadi yang satu ini tuh kita pindahin ke sini dulu. Sorry, misalkan ini warna biru misalkan. Nah itu kita pindahin dulu ke sini. Nanti yang dari gelas yang kedua ini itu kita pindah ke sini. Otomatis ini jadi warna merah. Aku coba hapus dulu. Eh, oh, jadi warna merah. Nah, kemudian kita bakal nuker dari birunya yang dari temporary itu ke yang kedua. Jadi dia berwarna biru. Dari sini kita itu udah berhasil menukarkan antara dua value antar dua variabel gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita melakukan penukaran antara dua variabel gitu. Nah, mungkin nah untuk bubble sort udah selesai sih sebenarnya. Kita coba ngeprint dulu, misalkan string dot join, sorry, join angka. Kita akan coba ngeran dulu. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi dia itu perlu melakukan iterasi sampai dengan apa namanya sampai dengan panjangnya suatu array gitu. Maka dia itu melakukan 6 kali iterasi biar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kadang itu kita bisa mendapatkan hasil yang dulu keduluan gitu. Kita bisa dapatkan hasil yang terurutnya udah keduluan gitu. Kalau kita mau melakukan optimisasi, kita bisa tambahin misalkan bool aman gitu misalkan ya, nol. Nah, terus kita bisa melakukan continue untuk yang ini. Continue itu apa? Continue itu buat, jadi apapun yang di bawahnya ini bakal ke skip. Jadi langsung ke iterasi berikutnya. Nah, terus kita cek lagi kalau misalkan amannya adalah satu, oh ini satu aja. Yang ini itu amannya nol atau false ya. Ini salah. Gitu. Kalau udah aman, kita bisa break aja gitu. Ini aku coba run lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dia, oh ya, ini kita coba. Ya, kita coba. Belum di save. Ya, kurang lebih seperti ini.
Ya kurang lebih kita bisa kasih optimisasi lah. Kita kapan ngestopnya kalau misalkan kalau emang nggak ada tukar berarti udah aman aja gitu. Untuk saat ini kayak belum bisa ya. Oke, mungkin aku lanjut dulu aja ke materinya. Nah, untuk yang ini kalau di RPL itu ada namanya analisis asimtotik kan. Untuk time complexity sendiri itu n kuadrat. Nah, kenapa n kuadrat? Karena kalau kita lihat di codingannya itu kita ada dua for di sini. Ada dua for. Jadi setiap for ini dia tuh bakal panggil dari nol sampai ke akhir, yang dimana sejumlah panjang dari suatu angka tersebut atau n bisa dibilang. Dan dia ada lagi di dalamnya. Jadi maka dari itu dia mintanya n kuadrat. Nah, space-nya itu adalah O1. Kenapa O1? Karena dia tidak require penambahan apapun kecuali yang temporary ini. Maka dia bisa bilang untuk space-nya itu cuma O1 aja gitu. Nah, berikutnya yang kedua ini adalah merge sort. Nah, merge sort ini lebih cepat dibandingkan sama bubble sort sebelumnya. Cuma dia agak ribet eh, implementasinya. Jadi di sini mungkin aku akan coba ngejelasin aja ya. Jadi intinya itu dia itu dari array yang segini banyaknya itu bakal dipecah, pecah, pecah sampai dia itu cuma ada satu. Nah, dari satu-satu ini kita itu apa namanya? Kita langsung ngurutkan aja di satu gitu. Jadi pas kita coba untuk nge-combine antara satu-satuannya itu langsung terurut gitu. Dan habis kita itu baru ntar bakal terurut gitu. Jadi dari penggabungannya itu sekalian kita buatnya gimana caranya buat dia bisa terurut gitu. Nah, untuk merge sortnya, oke. Nah, untuk merge sortnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah merge sort utamanya. Sebentar. Jadi ada merge sort utamanya yang dimana dia tuh membagi-bagi terlebih dahulu dengan namanya divide gitu. Istilah divide and conquer. Conquer itu buat merge. Jadi dia divide dulu untuk yang bagian kiri sama bagian kanannya. Kemudian kita baru nge-conquer atau nge-merge. Nah, merge-nya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk merge sendiri dia tuh bakal bikin array baru. Nah, dari array baru ini dia tuh bakal langsung mengurutkannya aja gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan aku jelasinnya agak mungkin agak lama ya. Mungkin aku langsung aja ke analisis asimtotiknya. Jadi tuh time complexity-nya itu n log n. Nah, log n itu lebih cepat, n log n itu lebih cepat jika dibandingkan sama n kuadrat. Nah, mungkin aku jelaskan kenapa dia bisa log n. Nah, log n-nya itu ada di sini. Eh ini tuh sebutannya log n. Kenapa? Karena kita itu melakukan perulangan atau rekursif berulang-ulang dengan kita membagi-bagi setengah gitu. Jadi yang eh, kita misalkan punya array sebanyak ini, misalkan, terus kita bagi. Nah, ini tuh logaritma gitu. Jadinya untuk analisisnya itu adalah log n. Untuk n-nya itu di merge-nya. Karena di merge sendiri dia akan membuat lagi di sini, membuat array yang baru yang sudah terurut. Maka dari itu dia kita dapatkan konklusi kalau di time complexity-nya adalah n. Nah, untuk space complexity-nya itu adalah on. On-nya itu karena dia tuh buat array baru. Dia tuh buat array baru sebanyak n. Di mana ya hasilnya space complexity-nya untuk yang kali ini adalah on gitu. Nah, mungkin itu aja buat yang merge sort. Kalau aku coding langsung kayaknya agak lama deh. Karena emang stepnya agak banyak. Mungkin aku langsung skip aja untuk codingannya. Nah, berikutnya adalah searching. Nah, searching ini merupakan proses pencarian data ya. Simpelnya seperti itu. Ada dua tipe sebenarnya. Pertama adalah linear search. Nah, linear search ini bisa bilang yang paling simple. Jadi kalau misalkan aku coba ya di sini ya. Ini aku coba hapus dulu. Kalau misalkan kita mau search, misalkan kita mau search 10. Ya, kita tinggal langsung apa namanya? Kita langsung iterasi dari awal sampai akhir.
Kemudian kita tinggal compare aja. If angka I-nya itu sama dengan N, berarti kita bisa konsol readline atau apa gitu lah ya. Ketemu gitu. Nah, dia bakal langsung ketemu gitu dan dalam linear search-nya gitu. Kalau nggak ketemu misalkan ya 90, 900 gitu misalkan, ya dia nggak bakal muncul apa-apa gitu. Nah, ini bagus kalau tipe, sorry, kalau ukuran array sangat kecil. Jadi misalkan ini kan cuma 5, berarti nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena time complexity-nya adalah ON atau panjangnya array itu sendiri gitu. Dan space complexity-nya ya hampir nggak ada karena dia nggak ada variabel tambahan, makanya dia cuma O1. Nah, ini tuh bagus, ini tuh bagus kalau N-nya kecil. Kalau N-nya besar, misalkan N-nya itu 10 pangkat 9 gitu ya, langsung realistis. Kalau misalkan N-nya itu 10 pangkat 9, nggak cocok. Karena agak kepanjangan gitu lah. Bakal kepanjangan untuk 10 pangkat 9. Well, depends sih. Kalau misalkan soalnya memungkinkan untuk N tersebut kita linear search, itu nggak apa-apa. Tapi menurutku kalau misalkan kayak 10 pangkat 9 tuh eh, mungkin masih bisa pakai linear search, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk tipe untuk search yang lainnya gitu. Nah, untuk search yang lainnya itu adalah binary search. Nah, binary search ini kurang lebih sama ya seperti yang merge sort tadi, yang dimana ada left right terus kita bagi-bagi dua gitu. Mungkin aku langsung aja coba gambarkan. Nah, oke untuk whiteboardnya udah kelihatan ya, yang di sebelah kanan. Oke, oke, oke. Kita coba sekarang. Atau mungkin aku langsung gambarkan dulu buat binary search gimana. Jadi misalkan di sini kita itu ada 4, 3, 2, 2, 1 misalkan ya. Dan kita tuh mau mencari misalkan angka 3 gitu. Targetnya itu angka 3. Targetnya itu adalah angka 3. Nah, salah satu syarat untuk binary search adalah dia itu harus ke sort terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan binary search ini kita harus pakai data-data yang bisa disortir atau bisa terurut gitu. Misalkan kayak nama, kemudian angka gitu bisa. Tapi kalau misalkan kayak kategori-kategori gitu, kalau kita nggak ada level-level hierarkinya ya sepertinya agak susah kalau misalkan kita pakai binary search. Ya pilihannya adalah linear search atau tipe atau menggunakan tipe data lain yang akan dijelaskan nanti. Eh ya pertama kita akan melakukan urutan lebih dahulu, 1, 2, 3, 4. Atau mungkin aku tambahin satu lagi deh, 5 di sini. Nah, kita akan coba membagi ya. Jadi dia tuh cara kerjanya dia bakal bagi jadi satu. Sorry, sebentar. Sorry, dia cara kerja ini. Jadi dari yang sudah terurut tadi itu, dia bakal bagi dua. Eh angka 3 ini, itu ada di mana gitu. Oh, mungkin tambahin 6 lagi deh. Biar genap. Nah, pertama dia tuh cara carinya, dia tuh bakal bagi dua. Kira-kira 3 ini ada di kiri atau di kanan gitu. Nah, kita lihat bahwa 3 ini kan bisa dibilang di bawahnya 4. Berarti dia itu ada di kiri gitu. Jadi untuk berikutnya itu tinggal kita bakal dibagi, kita bakal nyari di bagian kirinya aja gitu ya, untuk yang ketiga. Nah dari situ kita lakukan-lakukannya lagi sampai ketemu hasil terakhirnya itu ada 3 itu sendiri gitu. Nah mungkin aku langsung coba codingkan aja di sini. Kita buat lagi aja deh. Eh, mm, mm, mm. Bentar. Kita buat in left-nya adalah 0.
Dan di sini in right-nya, untuk yang bagian kanannya itu adalah panjang -1. Kemudian kita langsung cek nge-while. Selama left itu lebih kecil daripada right, ada sama dengan right gitu ya. Itu kita hitung dulu middle-nya. Ya benar, kita hitung dulu middle-nya. Left tambah right bagi 2. Bentar. Oh ya. Nah, kemudian kita cek juga di sini apakah array mid-nya itu sama dengan target. Kalau udah ini dalam arti kita udah ketemu middle-nya itu apakah sudah sama dengan target. Kalau bel kalau belum kita bakal minta pindahin left sama right-nya gitu. Jadi kita coba kalau misalkan if angka dot mid-nya itu udah sama dengan targetnya kita, misalkan targetnya tadi, oh belum ya targetnya. Targetnya 10. Kalau targetnya 10, maka dia bakal return mid-nya. Atau kita langsung bilang aja ketemu gitu ya. Ketemu, nah, tapi kalau misalkan angka mid-nya itu di bawah dari targetnya, maka angka ini, maka left-nya itu kita pindahin jadi mid+1. Ini else. Dan else-nya lagi itu bakal pindahin di bagian right-nya. Ya intinya kita geser-geser aja ke area yang di mana angka itu itu ada di mana gitu. Kalau kita run, oh kayaknya nggak ketemu deh. Seperti tidak ketemu. Anyway, eh ya intinya itu dia bakal cari ke tengah gitu sampai dia tuh udah ketemu hasil targetnya tuh ada di tengah-tengah gitu atau sampai yang pertama lah gitu bisa dibilang ya. Ya, ini kenapa nggak jalan ya? Ya udah, mungkin itu aja deh untuk binary search. Untuk time complexity-nya itu adalah logaritma n. Kenapa? Karena dia itu bagi-bagi dua. Jadi misalkan aku ada 8 biji, itu kan berarti kan kita bagi jadi 4, kita bagi jadi 2 gitu kan. Terus kita bagi jadi satu. Ini kan ada 3 steps. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya dia mintanya time complexity adalah log n. Dan space complexity-nya O1 karena kita nggak perlu apa variabel apa lagi gitu untuk array-nya. Dan juga array-nya udah disorted. Oke, mungkin untuk sorting-sorting apakah ada pertanyaan ya sebelum kita lanjut? Gimana teman-teman, apa ada pertanyaan untuk sorting? Kalau ada bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke linked list. Nah, linked list itu adalah struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen atau disebut node yang saling terhubung. Nah, jadi dalam suatu linked list itu ada yang namanya node untuk data dan referensi node setelahnya atau sebelum jika kita pakai double linked list. Dan dia itu tidak memiliki aturan tetap yang dimana kalau kayak array yang tadi itu kan size-nya harus tetap. Tapi kalau yang linked list itu nggak harus tetap. Jadi itu bisa ditambah maupun dikurang gitu. Nah, mungkin untuk gambarannya aku pakai referensinya dari Pak Rizky untuk link listnya. Dan untuk gambaran sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh disebut node. Sorry. Ini tuh disebut node.
Jadi dalam note sendiri itu ada namanya data sama nextnya gitu. Dan yang paling awal itu head. Data itu adalah value yang kita isi misalkan berapa satu nama ataupun apapun. Yang next ini itu adalah referensi kayak penanda data ke berikutnya yang mana gitu. Jadi misalnya satu, ini dua, ini tiga. Nextnya ini bakal ngarahin ke yang bilangan setelahnya dia, yaitu ada dua gitu. Dan seterusnya sampai nol. Nol itu artinya tuh dia tuh nggak ada data lagi gitu. Jadi ini tuh paling terakhir. Nah yang paling terakhir ini kan head, yang ini namanya tail. Tuh. Jadi head itu kepala dan tail itu ekor gitu. Nah, sorry, aku hapus dulu. Nah ini berikutnya ada beberapa operasi yang bisa dipakai untuk linked listnya. Untuk yang single ya tapi ya. Untuk ini aku coba ke itunya dulu. Mungkin aku langsung coba jelaskan melalui apa namanya eh GitHub-nya dulu. Nah, karena kalau RPA itu kan buatnya kan manual, jadi kita akan belajar yang manual terlebih dahulu. Jadi sini tuh ada note. Jadi note ini udah menampungi data sama nextnya. Nextnya itu berupa pointer dan head ini berupa datanya gitu. Apapun, misalkan integer, string ataupun objek juga bisa. Tapi yang next ini itu adalah pointer atau reference ke node yang berikutnya gitu. Nah, kayak gitu pembuatan node-nya. Nah, untuk link list karena ini adalah konstruktornya ya untuk buat link listnya di mana head-nya itu pasti nol karena artinya dia itu belum ada datanya sama sekali. Nah, mungkin kita bisa langsung ke ada fungsinya add first. Nah, add first ini apa? Jadi add first itu penambahan suatu item itu yang dimana jadi head yang baru gitu. Jadi misalkan di sini itu, oh sorry. Jadi misalkan di listnya itu kurang lebih kosong, misalkan. Atau misalkan ada isinya deh. Misalkan eh, nol gitu. Terus ini ya nol gitu. Berarti kan kalau satu doang, ini kan disebut head. Nah, at first itu kurang lebih sebagai berikut. Jadi untuk headnya sekarang itu tinggal diambil. Ya headnya sekarang ini tinggal diambil. Terus selama dia itu, sorry, oh salah. At first ya. Kalau at first dia itu tinggal ambil datanya. Jadi dari datanya sendiri tuh kita masukkan sebagai node terlebih dahulu. Anggapannya kita ada node di sini, node. Terus kita ada data di sini. Misalkan satu. Nah itu kita pindahin ke sini, ke satunya ini. Nah, nah, untuk teksnya atau reference teksnya itu bakal kita arahin ke headnya gitu. Dan untuk posisi headnya itu sekarang berubah. Headnya bukan di sini, tapi di sini. Yang baru ini, head. Kenapa ini jadi head? Karena dia jadi yang pertama untuk at first ini. Sesuai definisinya, at first itu menambahkan item di depan atau menjadi head yang baru gitu. Nah, berikutnya kita ada at after. Mungkin aku rapiin dulu di sini. Ini nol, ini head. Oke. Nah, untuk add after ini, dia itu menambahkan item di tengah list. Setelah data tertentu. Misalkan aku mau naruh tiga setelahnya satu. Nah,
Pertama kita akan ambil dulu apa namanya? Kita ambil dulu headnya, yaitu adalah satu. Sebentar, aku coba gambar di sini. Headnya itu adalah satu. Nah, pertama dia akan ngecek juga apakah selama datanya itu ada, sama head itu ada dan data di head itu sendiri itu bukan sama dengan yang after, dia bakal nge-next untuk currentnya. Currentnya bakal dipindah ke next. Jadi misalkan nih ini posisinya ini tuh bukan satu deh, satunya ada di belakang gitu ya. Dia bakal nge-skip 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 pakai pakai properti the next-nya ini gitu. Baru nanti pas sudah sampai dia bakal buat lagi node barunya. Ini sama kayak yang tadi ya. Dan dia bakal pindahin next-nya dan ya pindahin next-nya dan buat node yang baru gitu. Jadinya dari yang eh, misalkan kita ada tiga, next-nya ini bakal pindah ke sini dan next-nya tiga ini bakal pindah ke dua ini. Yang jadinya dari awalnya satu ke dua, sekarang jadi satu, next-nya itu ketiga dan tiganya next ini bakal kedua. Jadi yang dari next satu itu bakal dikasih ketiga dulu, ntar baru satunya nge-koneksi sama yang ketiga gitu. Gitu untuk yang add after. Kemudian untuk add last ini tuh kurang lebih juga sama. Jadi aku coba hapus lagi. Nah untuk add lastnya itu kita tinggal buat lagi kayak yang tadi, misalkan untuk kasus ini tuh 5 gitu misalkan. Dan dia itu ada pengecekan juga kalau misalkan headnya ada nol atau belum ada datanya itu langsung taruh situ aja gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kita tinggal ambil node yang terakhir itu apa, ntar baru node yang terakhir itu nextnya kita refer ke new node-nya itu. Jadi misalnya kayak yang di sini di gambar ini kan yang terakhir kedua. Ya karena dia terakhir kedua, nextnya kita arahin ke yang kelima begitu. Nah untuk dapatkan node yang terakhir gimana? Itu ada fungsi get last node. Ini kita tinggal ambil dari headnya ini, tinggal ambil dari headnya ini. Terus kita tinggal next 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 aja sampai di mana nextnya itu nol. So, contohnya kayak yang kedua ini. Yang kedua ini kan nol, makanya dia tuh bisa didefinisikan sebagai node yang terakhir gitu. Dan kemudian diarahkan yang kelima gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk first single node-nya, single linked list-nya maksudnya. Nah, kurang lebih seperti ini ada print all nodes, find, dan delete. Untuk find sendiri itu, oke. Padahal untuk print out node-nya kurang lebih itu cuma ngeprint semua node yang ada di dalam, sorry, ngeprint semua node yang ada dalam link listnya gitu. Jadi itu printnya itu melalui itu ambil dulu headnya, terus baru di dalam current itu dia bakal ngawal sampai habis gitulah bisa dibilang. Nah untuk mencari itemnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tuh tinggal mencari aja datanya. eh Kalau misalkan datanya itu udah ketemu sama, ya udah kita dia bakal return true. Habis itu kalau misalnya nggak ketemu ya kita lanjut 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 sampai di currentnya itu atau di node yang paling ujung itu adalah nol atau nggak ada sama sekali gitu. Untuk menghapus item kurang lebih seperti ini. Jadi ini lumayan agak ribet. Dia itu harus mengganti-ganti juga untuk posisi headnya. Kemudian kita juga mengganti beberapa next dan currentnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk delete-nya. Nah, untuk double link list kurang lebih juga sama. Cuma bedanya, kalau tadi kan itu kan cuma ada next sama datanya doang. Sedangkan yang ini itu ada previous data sama next. Jadi, logically, kalau tadi yang single list kita tuh cuma bisa mengandalkan next-nextnya aja. Tapi kalau dengan dari previous ini, kita bisa melacak juga data sebelum ini itu apa gitu, misalkan. Nah, ini sama juga. Jadi ada head, ada tailnya juga di sini. Kita bisa lanjut aja.
Nah, ini ada beberapa fungsinya. Mungkin aku langsung bahas yang baru aja. Nah, ini untuk adverse-nya kurang lebih juga sama. Cuma bedanya dia itu ada new node pref-nya yang perlu kita handle juga. Kemudian ada add before. Nah, add before ini juga kurang lebih sama. Kalau tadi kan kita add-nya kan berdasarkan next-next-nya dia. Sedangkan kalau before itu ya kebaikan ya. Kita andelin yang previous-previousnya gitu. Jadi eh, kita buat data baru. Eh, kita buat data baru. Ntar dari data barunya itu bakal kita previousnya itu bakal kita pindahkan yang dari nextnya ke yang new node-nya ini. Terus baru kita masukkan yang previousnya ini gitu. Dan untuk enumerasinya kurang lebih juga sama. Dia ngeprint juga. Jadi dari dia temp, terus dia itu bakal nge-next, next, next, next untuk ngeprint semua data yang ada gitu. Dan kita bisa lakukan di first juga kalau kita mau. Untuk cari itemnya ada dua sebenarnya cara untuk mencari item. Pertama dia itu dari head sama dari tail. Em, pakai yang mana mungkin tergantung dari studi kasusnya juga. Apakah datanya itu kemungkinan ada di ujung-ujung akhir atau ujung-ujung awal atau tengah-tengah itu mungkin kalian bisa sesuaikan mana yang menurut kalian paling cepat untuk mendapatkan suatu data tersebut gitu. Ini kurang lebih juga sama, cuma yang ini kan dia nge-next, kalau ini baru ke previous gitu. Nah ini untuk menghapus item kurang lebih juga sama, dia tuh bakal handle kalau misalkan dia head seperti ini, kalau bukan head dan bikin note sebelumnya itu kita tinggal pindah-pindah dan seterusnya. Untuk latihan soalnya, kalian bisa refer juga ke latihan soalnya Stupdat Domjas kemarin ya. Harusnya udah bisa semua sih cara menggunakan link listnya itu. Kurang lebih satu soalnya sih ya sederhana sih. Tinggal kalau kayak ini kan cari suatu bilangan X gitu. Kalau ketemu ya ada, kalau nggak ketemu ya nggak ada gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk link list. Mungkin berikutnya kita langsung ke dalam stack terlebih dahulu. Nah, stack ini em, bisa bilang kayak link list tapi dia tuh bentuknya update. Dia tuh prinsipnya adalah last in dan first out. Nah, mungkin aku langsung jelaskan apa dimaksud link list, last in atau first out. Jadi, dalam bentuk stacknya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar. Kurang lebih kayak bentuk tabung. Nah, kalau kita mau menaruh suatu data, misalkan ini data A, kemudian kita masukkan lagi data B, masukkan lagi data C, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalkan mau ambil data, dalam aturan stack itu kita cuma bisa ambil yang paling terakhir. Jadi dalam kasus ini, ya meskipun A itu yang duluan kita masuki, tapi untuk mengeluarkan bilangan dari suatu stack itu harus C duluan yang keluar. Baru habis itu B, baru habis itu A. Nah, jadi dia itu emang kesannya emang lebih nggak fleksibel kayak link list atau array sebelumnya. Jadi mana dia itu harus terurutan, di mana aturannya harus yang paling terakhir masuk itu yang keluar duluan gitu. Maka disebut last in, first out gitu. Nah, dalam stack ini sendiri, em, itu bisa digunakan untuk berbagai algoritma dan proses pemrograman ya. Contohnya adalah evaluasi ekspresi, kemudian ada backtracking, dan eksekusi fungsi. Atau mungkin kalau aku kurang tahu kalau RPL, tapi kalau di TC itu ada namanya eh, ORCOM atau operasi komputer, organisasi komputer, yang dimana itu ngajari kalau kayak RAM memori gitu, dia itu pakai konsep sama seperti stack juga gitu. Jadi kita masukkan, kemudian poin terakhir itu yang dibuang-buang gitu. Nah, kurang lebih seperti berikut. Ini ada referensinya. Nah, mungkin aku langsung bahas soal fungsinya. Dalam stack itu ada 4 fungsi utama. Nah, ini juga berlaku untuk C Sharp sama C++. Pertama itu adalah push. Push itu menambahkan elemen ke bagian atas stack. Jadi, kalau misalkan aku gambar lagi, ini kita masukkan data di sini misalkan. Itu namanya push. Nah, pop itu menghapus dan mengembalikan elemen dari bagian atas stack. Jadi, misalkan ini B,
Nah, kita keluarin jadi mengembalikan elemen tersebut gitu. Ini disebut pop. Nah, pick itu mengembalikan elemen dari bagian atas tag tanpa menghapusnya. Jadi hampir sama kayak pop, cuma dia itu nggak menghapus gitu. Jadi misalkan untuk C, ya kalau misalnya kita mau intip doang ya kita pakai pick. Fun fact juga, kalau misalkan di C++, dia itu pakai top gitu istilahnya, bukan pick. Kalau pick ini untuk C sharpnya gitu, atau yang referensi. Is empty itu untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak gitu. Nah, mungkin yang perlu diingat adalah sebelum kita melakukan pick, sebelum kita melakukan pop, itu kita perlu memastikan bahwa stack itu apakah udah ada atau tidak. Jadi sebelum kita melakukan pop atau pick, kita perlu ngecek dulu apakah udah is empty atau belum. Kalau ternyata is empty, terus kamu ngepop atau ngepick ya percuma. Ada percuma atau kena error. Begitu. Mungkin aku langsung move on ke referensinya. Seperti ini udah dijelaskan tadi. Untuk implementasinya kurang lebih sebagai berikut. Ini ada yang pakai array, ada yang pakai linked list. Mungkin linked list lebih cepat karena dia udah berbasisnya udah pointer, jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi kayak ini untuk push ya tinggal nge-push ke topnya, headnya tinggal dipindah kayak yang tadi. Terus yang pop ini juga sama, kita mastiin juga kalau misalkan dia nol ya stacknya kosong. Kalau misalkan else-nya itu apa namanya? Tinggal ambil datanya, terus topnya ini tinggal dihapus gitu dan dia bakal return. Nah, untuk pick ya tinggal kembaliin datanya aja gitu yang ada di atas. Dan is empty ini untuk memastikan kalau suatu link list atau stack ini tuh udah kosong gitu. Nah, nah untuk penggunaan stack ini sebentar. Oh ya, kalau untuk yang stack ini tuh stack dari .NET Framework. Jadi sebenarnya dia itu ada library sendiri. Nah, aku kurang tahu apakah Pak Bintang memperbolehkan. Kalau aku lihat dari latihan soal Q kemarin kayaknya harus manual ya. Jadi ya ini sebagai fun fact aja deh. Jadi kalau udah ada ininya, kita tinggal langsung aja push, terus langsung di pop pick aja gitu. Nah, untuk analisis asimptotiknya, untuk kompleksitas waktunya, untuk yang push ini, O1-nya itu waktu konstan. Kenapa kok bisa O1? Karena kita tinggal tambahin aja ke atasnya aja gitu. Jadi nggak perlu kita lakukan operasi aneh-aneh. Ya udah kita tinggal masukkan aja, udah selesai gitu. Nah, popnya juga sama. Untuk pop ya tinggal dikeluarin aja yang paling atas. Jadi kita nggak perlu nge-transfer ke transfer lagi, tinggal di O1. Pick-nya juga sama dan is empty juga sama. Nah, untuk kompleksitas ruangannya adalah ON, di mana dia membutuhkan ruang seproporsional dengan jumlah elemen yang disimpan, karena kita perlukan linked list untuk menghandle stack-nya ini gitu. Nah, untuk stack ini kan belum kasih latihan soal ya dari Astus ya. Mungkin aku ada satu latihan soal, ini dari lead code, namanya adalah valid parenthesis. Oh, waduh, waduh, spoiler. Nah, valid parenthesis ini dia itu berikan suatu bilangan S. Sebentar, aku coba dulu. Oke, itu ada suatu bilangan string S, misalkan string S sebagai berikut, dan dia itu adanya kurung-kurungan, dan kita itu perlu memastikan apakah kurung-kurungnya ini udah tepat atau enggak. Dalam arti tetap itu, dalam open bracketnya itu, sorry, kalau open berarti harus di close lagi, dan untuk close-nya itu harus tipe bracketnya sama, terus ordernya juga sama, dan every close bracket has a corresponding open bracket of the same type. Jadi kalau misalkan kita mau tutup harus ada pembukaan dulu di awal-awal gitu. Ya kurang lebih sebagai berikut. Nah mungkin dari kan apakah udah ada bayangan mungkin cara mengatasi permasalahan ini kayak gimana?
Kalau nggak ada, mungkin aku langsung share solution dari aku. Sebentar. Jadi itu merupakan salah satu implementasi dari solusi menggunakan stack ya. Pertama dalam is valid ini, oh ya sebelumnya ini aku pakai stack dari .NET, jadi udah templatean gitu. Mungkin kalau dari kalian harus kalian copy dulu atau pakai yang dari eh, yang sudah disediakan ini secara manualnya. Tapi intinya itu seperti ini. Mungkin aku langsung gambarkan aja. Sebentar. Misalkan kita ada string ya, kita anggap aja seperti ini. Jadi ada kurung buka, kurung awal, kurung tutup gitu. Nah, di sini kita sediain satu stack. Nah, pertama kita untuk cek dulu satu persatu dari car-carnya ini. Misalkan untuk ini. Kalau misalkan kurung bukanya ini, kita bandingkan dulu sama dalam stack. Apakah dalam stack ini apakah udah ada pasangannya? Kalau belum, kita tinggal masukkan. Jadi dari stacknya ini, jadi di sini kita eh, pindahkan satu seperti ini. Nah, berikutnya ada kurawal. Nah, kurawal kita cek apakah kurawal ini tuh corresponding sama yang kurung buka ini. Apakah kurung buka ini tuh sama dengan pasangannya adalah kurawal yang ini? Kalau misalkan iya, berarti yang di dalam sini kita bakal pop atau kita bakal hilangkan gitu. Tapi kalau bukan, ya kita tetap lanjut. Jadi ini kita masukkan. Kurawal yang buka tadi kita masukkan ke dalam stacknya. Nah, berikutnya adalah kurawal tutup. Nah, kita bandingkan. Apakah kurawal tutupnya ini itu sama dengan atasnya stack ini? Nah, ini kan sama. Parentisnya sepasang. Nah, karena sepasang, yang ini kita nggak usah nge-push. Yang ini kita pop atau hilangkan. Nah, jadi yang kurawal tadi itu udah terselesaikan. Nah, berikutnya itu yang kurung tutup. Nah, kurung tutup ini apakah sesuai sama yang di atas ini? Kan sama. Ya udah, kita tinggal hapus aja gitu. Nah, validnya itu tidak, itu setelah kita melakukan operasi tersebut itu apakah stack itu kosong atau ada isinya. Kalau kosong berarti true. Kalau ada berarti false. Kenapa bisa true? Karena ya berarti semua pasangan sudah dapat pasangan masing-masing gitu. Udah dapat jawabannya masing-masing gitu. Kalau misalkan ternyata masih ada, misalkan tumpukan kayak gini, berarti kan dia gak ketemu tutupnya. Dia gak ketemu pasangannya. Jadi dia gak terpenuhi lah, gak valid lah gitu lah. Untuk codingannya kurang lebih sebagai sebentar. Untuk codingannya kurang lebih sebagai berikut. Jadi kita ngecek dulu apakah oh ya tadi kita kan sempat ngepop kita sempat ngecek atasnya itu pastiin dulu kalau dia tuh nggak empty. Kalau di ini fun fact aja ya. Kalau di C Sharp itu .NET frameworknya itu dia itu nggak ada empty, is empty. Jadi kita pakai count aja gitu. Terus kita tinggal ngecek aja apakah dia itu merupakan pasangannya itu bukan. Kalau enggak ya tinggal di stack.pop. Kalau iya ternyata pasangannya kita stack.pop, berarti kita hilangkan. Setelah itu kita stack.push. Terus kita cek juga gitu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke yang terakhir untuk Q, mungkin apakah ada pertanyaan terkait link list sama stack mungkin? Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan soal link list sama stack? Kalau ada bisa langsung tulis di kolom chat atau via raise hand.
Oke, mungkin aku lanjut dulu aja untuk queue-nya. Nah, untuk queue sendiri itu, dia itu tipenya ada FIFO, first in, first out. Sama seperti antrian. Jadi misalkan aku ada, jadi itu bentukannya seperti ini. Misalkan aku nge-push suatu bilangan, push satu, dia bakal push satu, terus bakal ada dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nanti kalau yang stack itu kan yang paling terakhir dia bakal keluar. Kalau yang ini baru yang paling pertama tadi masuk itu yang keluar duluan, pop. Atau istilah di queue. Kalau di queue ini namanya the queue, kalau ini namanya NQ. NQ itu artinya kita masuk barisan. Kalau the queue itu berarti kita keluar dari barisan gitu. Jadi itulah queue. Jadi elemen pertama yang udah masuk ya udah dia keluar duluan gitu, sesuai antrian gitu. Jadi kata kunci di sini queue ini adalah antrian gitu. Nah, queue ini sering digunakan untuk pelayanan pelanggan, manajemen proses dan sistem sistem operasi. Sistem operasi juga bakal pakai queue-nya juga. Dan ada algoritma breadth first search pada graph yang dimana mungkin nanti ke depannya bakal dibahas juga di kelas. Dan di sini aku ada referensi dari Pak Rizky juga untuk penggunaan queue-nya. Jadi untuk queue sendiri itu sama kayak tadi ada yang pakai array, ada yang pakai linked list. Mungkin aku langsung jelaskan aja fungsi-fungsinya ya. Nah, untuk fungsi queue yang pertama itu ada enqueue, kemudian ada dequeue. NQ ini untuk menambahkan elemen ke bagian belakangnya Q yang buat nge tadi. Jadi kalau kita nge suatu angka itu dari belakang. Kemudian untuk TQ itu mengambil dan menghapus elemen dari depan Q. Jadi yang tadi kita masuk duluan, itu kita ambil duluan dan hapus dari depannya Q. Kemudian kita ada pick atau front. Ini untuk akses elemen di depan Q tanpa menghapusnya. Dan terakhir adalah is empty. Gitu. Nah mungkin aku langsung aja, ya mungkin aku langsung jelaskan ya. Pertama itu ada NQ. Nah NQ ini sendiri itu untuk masukan, jadi dia tinggal ambil aja di sini dan headnya juga. Nah, kemudian untuk DQ itu dia bakal ambil yang dari headnya atau paling depan. Kemudian habis itu ya udah tinggal di return aja gitu. Habis itu udah dihapus. Hapusnya itu melalui sini gitu. Nah, pick ini untuk mengembalikan datanya aja headnya dan isMT ini untuk ngecek apakah head itu udah habis atau enggak gitu. Kalau head ini udah gak ada, berarti kan dia kan gak ada datanya, jadi dia isMT gitu. Nah, untuk bawaan framework.n atau library, sekali lagi mungkin kalau dari Pak Bintang mungkin mintanya manual ya mungkin ya, setahu aku. Ini buat pengetahuan aja, kita bisa langsung pakai kayak gini, terus kita NQ, pick, dan TQ gitu. Untuk asimtotiknya kurang lebih sama juga. Untuk NQ, TQ, pick, isMT semuanya O1. Kenapa? Karena NQ tinggal nambahin di ke belakang, TQ ini tinggal ambil dari depan, pick ini tinggal akses elemen depan, dan isMT tinggal meriksa saja apakah dia kosong atau enggak. Untuk kompleksitasnya adalah ON, karena dia butuh queue-nya sendiri untuk ON-nya itu. Nah, eh mungkin karena masih ada waktu, aku mungkin akan coba bahas soal yang ada di sini ya, di latihan queue-nya. Kebetulan kan lagi ongoing untuk latihan queue-nya. Kita coba, oke. Oke, kita coba satu soal ini aja. Eh, aku hapus dulu untuk ini. Nah, kita baca dulu soalnya. Di sini itu ada bilangan n sama x. Baris berikutnya itu bilangan yang masuk ke dalam queue sebanyak n. X ini tuh X operasi penanganan antrian. Oh, oke, oke. Jadi ini konsepnya dia tuh ngantri. Jadi kita ambil dulu in n sama in x-nya.
Terus habis itu sebentar. Nah, kita kan udah ambil berikutnya kita ambil juga console.readline. Terus yang ini juga console.readline. Terus habis itu oh ya. Habis itu baru setiap angka itu kita masukkan ke queue-nya. In A console.readline. Ini mungkin aku convert dulu ke Oh ya, ini inputnya aku buat per baris ya. Mungkin kalau buat satu baris kan pakai yang speed kemarin tuh ya sudah diajarkan kemarin. Tinggal kan sesuaikan ya. Nah, untuk ini kita perlu siapkan queue-nya. Ini queue-nya aku pakai langsung aja. Mm-mm. Oke, udah kita buatkan queue-nya terlebih dahulu. Terus kita queue, enqueue, A-nya. Habis itu kita tinggal, kan dia minta X 2 kali, berarti dari for int I. Kita lakukan the queue. The queue ini yang tadi. Nanti outputnya itu sebentar. Outputnya itu adalah jangan yang tersisa. Nah, untuk ini kalau kita selesai the queue, kita coba lagi. Oh ya, ini kita cek dulu. If queue is empty, not is empty, berarti kita bisa the queue. Jadi setiap the queue itu pastikan ada is empty-nya biar lebih aman gitu. Karena kok kayak C++ itu harus pakai is empty-nya gitu. Nah, kita coba sekarang eh while queue-nya itu nggak empty, kita console.writeLine, .writeLine, queue, the queue. Ini aku coba jalankan, moga bisa. .NET run. Bentar ini kurang satu argumen. Eh,
Oke, sorry tadi tadi sempat aku coba ternyata kurang integernya. Jadi setiap kali kita buat queue-nya itu kita perlu integer tipe data yang juga tipe data queue-nya itu kita mau simpen tipenya apa dulu gitu. Oke, kita coba 52 itu 1 2 3 2 5. Oke, ini nggak keluar karena sebentar. Oh, karena ya harusnya ke X ya. Kita coba lagi. Nah, dia bakal keluar juga di sini. Oke, aku coba pisahin dulu biar enak dibaca. Ya, kurang lebih juga sama ya jawabannya ya. Ini aku ada 52 1 2 3 2 5. Sorry, 23 tapi harusnya nggak pengaruh 2 sama 23. Karena dia tuh ngantri eh, proses antri itu 2 kali. Berarti 2 kali di depan. Berarti 1 sama 23 ini bakal hapus. Jadi jawabannya ada 3 2 5 gitu. Nah, untuk kita coba ya. Right line. Ini biar sama seperti yang di itu ya. Di latihannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pakai Q. Mungkin juga mengingatkan untuk yang RPL segera selesaikan ya untuk setiap latihan soalnya. Kembali lagi ke ya kurang lebih seperti itu untuk materi struktur data kali ini. Mungkin monggo apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Oke, teman-teman, sekarang em, karena sudah karena materi sudah dijelaskan semuanya, kita buka sesi Q&A. Apa dari kalian ada yang mau ditanyakan dari materinya yang udah keren dan jelas banget ini tadi? Em, Mungkin dari kalian bisa tanya di kolom chat atau via raise hand. Silakan kalau misalnya bertanya teman-teman. Kapan lagi juga dapat tutor gratis kan ya? Dan bisa tanya langsung ke tentornya gitu. Ayo, apa ada yang nanya teman-teman? Aku tunggu sampai 11.40 ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalian masih mikir dulu atau em, masih rangkai kata-kata gitulah. Materinya tadi kan banyak banget ya. Ada dari 1D array, multi-dimension array, queue, stack, linked list. Mungkin bisa kalian tanyakan untuk materi-materi tersebut atau juga bisa tanya nih mungkin tentang soal DOM judge. Ada yang bingung dari soal DOM judge juga tadi. Silakan teman-teman untuk tulis pertanyaannya atau raise hand. Oke, silakan untuk Danendra Nayotama untuk bertanya.
eh saya mau nanya yang Dom Judge itu, yang di Dom Judge untuk nomor yang RPLQ3 Network. Saya masih belum mengerti. Coba ya kita coba ya kita bahas ya. Mungkin aku nggak langsung coding tapi mungkin aku kasih mungkin aku bisa dapat bayangan ya gimana ya. Diberikan MQ dengan kapasitas yang berbeda dan N operasi. Setiap Q memiliki overflow polisi yang mengarahkan elemen ke Q lain ketika penuh. Wah, ini ada S sama N. Sebentar aku coba sambil gambar. Eh, Share screen-nya masih PPT ya, Mas? Oh, oh ya, Oke. terima kasih. Oke, aku ulang ya. Ini tuh berikan MQ dengan kapasitas berbeda dan N operasi. Setiap Q memiliki overflow polisi yang mengarahkan elemen ke Q lain ketika penuh. Aku coba ya, mungkin ya. Mungkin aku coba jelaskan aja mungkin bayangan kayak gimana mungkin ya. M-nya itu 3, N-nya 10. M-nya 3 berarti dia itu ada 3Q, 1, 2, 3. Terus untuk eh, M-nya itu, sorry, N-nya itu ada 10. Berarti ada 10 operasi ya. Berarti yang baris ketiganya, oh bukan, nevermind. Oke. Jadi untuk K-nya itu kapasitasnya. Jadi di sini tuh bakal ada, ini kan ada 2, 3, 2. Berarti di sini 2, ini 3, ini 2. Ini K-nya. Terus untuk eh, N-nya, sorry, N-nya apa? O-nya, ini overflow polisinya. Oh iya, iya, iya. Jadi intinya kalau bisa kayak ini, 2 min 1, 1, berarti, oke, oke. Jadi kalau misalkan ya, yang pertama ini, aku kasih nomor dulu kali ya. 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan ini udah penuh, dia bakal pindah ke sini. Terus yang kedua ini, dia itu bakal dibuang. Yang ketiga ini bakal pindah ke sini. Oke, terus, oke. Berarti dia nge-push dulu, nge-pop, terus nge-transfer. Sebentar ya. Oke, untuk eh, Danendra ya. Kira-kira kesulitannya ada di mana ya? Kalau boleh tahu. Apakah udah nyoba submit mungkin atau gimana? Semuanya, Mas. Belum enggak. Soalnya sendiri itu enggak ngerti, Mas ya, Mas. Oh, oke, oke. Ya jadi gitu. Jadi ini kan ada K, ada O. O itu overflow policy. Overflow policy itu maksudnya adalah kalau misalkan jumlah data yang di sini itu melebihi dari K-nya, data count gitu ya misalkan ya. Data count itu kalau misalkan lebih dari K-nya, bakal ke apply eh, aturan overflow-nya. Jadi contohnya, untuk yang Q yang pertama, sebentar aku hapus dulu ya. Untuk Q yang pertama, ini kan dia itu maksimal kapasitasnya ada 2. Kapasitasnya ada 2 kan. Nah, untuk O-nya itu overflow. Nah, overflow polisinya itu bakal menempatkan dia itu di apa namanya? Taruh di mana kalau misalkan udah penuh gitu. Contohnya untuk yang satu ini, kalau misalkan kita nge-push suatu data ke dalam satunya ini dan ternyata udah penuh, maka yang awalnya harusnya ke satu, awal yang datanya harusnya ke satu, itu pindahnya sesuai sama O-nya. O-nya di sini mintanya 2, berarti dia bakal pindahnya ke 2 gitu. Kalau misalkan kedua, kalau misalkan kita ada data kita mau masuk yang kedua, tapi yang kedua udah full, berarti dia dibuang. Tapi kalau misalkan kita mau masukin datanya yang ketiga,
Kalau udah penuh yang ketiga, ya udah berarti sesuaikan aja. Berarti dia mau ke satu gitu. Nah, tapi dia tuh harusnya ya, harusnya kok konsisten. Misalkan ya kita masukin yang ketiga, tapi yang ketiga udah penuh. Terus dia kan mintanya ke satu. Kalau ke satu juga penuh, berarti dia mintanya kedua. Kalau dia kedua udah penuh, berarti dia udah keluar gitu. Dan setelah itu ada, nah ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cuma delapan ya. Sebentar. Baris berikutnya operasi dengan format. Iya, kenapa kok cuma 8 ya? Oke, mungkin intinya itu ini gak tahu kenapa ini 8 ya. Mungkin kayak sama yang di atasnya mungkin. eh Intinya itu kita lakukan operasi-operasinya. Jadi yang pertama ini kan ada satu paling depan. Nah, satu ini apa? Berarti kita satu push tambahkan nilai V ke dalam QX. Misalkan ini ya 115, 115. Dia kan mintanya kan X-nya itu Q-nya adalah yang ke satu. Q-nya satu. Q-nya satu, ini nilainya. Ya udah, berarti kita masukkan ini ke 5 gitu. Masukin ini ke 5. Nah, yang berikutnya itu 118, ini juga sama, berarti kita masukinnya ke sini. Nah, terus yang 113 ini kan udah penuh. Tiganya kan udah, sorry, yang Q pertama kan udah 2 nih kapasitasnya. Berarti kita pindahin ke yang Q yang kedua. Kenapa? Karena overflow-nya itu mintanya itu Q yang kedua. Berarti kita taruh sini. Aku hapus dulu mungkin biar gak bingung. Nah, terus ada 21. 21 ini adalah pop keluarkan dari QX. Berarti yang dari sini, yang dari dua yang kita masukin, berarti kita pop. Nah, pop ini artinya hilang gitu. Setiap, nah ada catatan nih, setiap operasi pop itu tampilkan ini yang dikeluarkan. Tadi kan yang keluar, bentar. Oh, sorry, sorry. Sorry, ini dua tetap, sorry. Q-nya ini Q1, jadi ini yang bakal kita pop. Nah, nah kita pop, jadi kita printnya itu ntar print 5. Nah, nah berikutnya itu kan 117. 117 kita masukkan ke Q yang pertama untuk yang ketujuh. Nah, ini kan masih satu nih sekarang. Apa namanya? Isinya cuma satu doang. Kalau sisa kan masih ada dua, masih ada sisa satu dong. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian ada 9 sama Q1. Nah, yang ke-9 ini kan udah penuh nih. Nah, berarti kita pindahin yang kedua di sini. Nah, berikutnya ada 312. Tiga ini transfer pindahkan sejumlah Y elemen dari depan QX ke antrian sesuai dengan overflow policy. Oke. Berarti yang dari tiga ini dia itu bakal pindahin dia bakal pindahin dari Q1 sebanyak dua elemen. Jadi dari Q1 ini sebanyak dua elemen kita pindahin ke yang ketiga. Jadi sini jadi 87, di sini hapus. Oh, ini 9 BTW. Ini 9. Nah, oke, yang terakhir itu 23. Berarti 23 itu, oh sorry, ini kan transfer. Berarti tampilkan yang dipindahkan. Berarti 87. Berarti 87. Oh, sebentar, sebentar. Kayak aku udah salah nih. Dan maksudnya 23 ini, itu kita popkan dari Q yang ketiga. Berarti, oh sorry, sorry. Bukan di sini. 87 yang di sini. 87 di sini karena dia itu kan sesuai over polisi. Berarti dia kedua. Jadi 2987 di sini. Aku hapus dulu. 2987. Harusnya seperti ini. Terus 23. Berarti ya pop yang dari yang ketiga. Which is gak ada.
Hmm. Bentar, kita ulangi lagi ya, coba ya. Sorry. Ini kan 232, ini kan harusnya kan yang baris kedua ini. Terus yang ini, yang O tadi, N baris berikutnya, N baris berikutnya, ini cuma 8. Ya intinya gini, ya kan 5. Berarti dia masuk di sini 5. Terus 8. Terus 3 ini kan karena dia udah overflow, dia pindahin ke sini. Terus dari sini tuh kita minta eh, ngepop yang di sini. Jadi popnya ada 5. Jadi kita hapus. Jadi ini sekarang ada 5. Terus ini kan bakal push 7. Jadi kita push 7. Terus 9 karena ini udah penuh kita pindahin ke sini. Oke, terus 312 berarti dia pindahin ke sini. Dia transfer dari depan queue ke antrian sesuai itu. Oke. Jadi 87, 8 dulu terus 7. Terus baru habis itu kan dia minta pop dulu. Eh, dia minta pop. Berarti ketiga. Ketiga ini gak ada. Iya, kayak kayak bingung ya Denendra ya. Ini 10 operasi tapi cuma ada 8 gitu ya. Iya, Mas. Oke, nanti aku infokan ya. Ya kurang lebih paham kan maksud soalnya. Kurang lebih kayak mau ngapain. Danendra. Kurang lebih Gimana, paham. Hendra? Ya, insya Allah bisa. Terima Oke, kasih, oke. Mas. Nanti tunggu update ya dari Asusnya. Iya, Oh, makasih, Mas. oh, oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan aja ya, soalnya udah jam 11.48. Dari kalian, silahkan untuk angkat tangan atau menulis pertanyaannya di chat. Kalau ada, aku tunggu sampai 11.50. Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Pertanyaannya juga boleh pertanyaan follow up ya, dari yang pertanyaan tadi. Atau mungkin ada pertanyaan dari materi yang di PPT juga boleh tentang yang array, multidimension array, queue, stack, linked list. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, aku lanjut ke sesi berikutnya. Sebentar. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Weinard atas pemaparan materinya yang udah runtut dan jelas banget. Bahkan aku tadi belajar beberapa hal baru yang belum aku pelajari di semester sebelumnya. Semoga makin banyak yang paham dan makin siap buat ETS nanti. Sebelum benar-benar berakhir, aku mohon bantuannya teman-teman untuk mengisi form presensi dan feedback yang udah kami persiapkan. Di form tersebut, kalian juga bisa memberikan apresiasi lebih untuk tentor dengan memberikan tipping secara sukarela. Kami berikan waktu 3 menit untuk peserta mengisi form presensi dan feedback.
Aku tunggu sampai jam 11.54 ya teman-teman. Oke, karena sudah jam 11.54, aku lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokum. Nah, teman-teman, ayo untuk on cam semua, bentar aja untuk ambil foto. Kepada petugas dokumentasi, dipersilahkan. Ayo Eh, teman-teman bisa on cam sebentar untuk kita dokum aja. Sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman yang lain mungkin bisa on cam. Bentar aja, kita dokum aja. Aku tunggu sampai 11.55. Oke, sip. Terima kasih buat yang udah on cam. Aku akan mulai untuk dokumnya ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk dokumnya. Bisa on cam, bisa off cam. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk on cam dan eh, mau difoto untuk dokumentasinya. Dan juga terima kasih karena sudah hadir dan aktif selama sesi tutor hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan makin siap menghadapi ETS. Sampai jumpa di sesi tutor selanjutnya dan semangat terus Sobat TC. Ya, Terima kasih Kak. Ya teman-teman semua. Makasih Kak. Oke. Makasih kembali. Terima kasih juga Mas Wainart yang udah menjadi mentor ya Mas. Ya, sama-sama. Thank Oke, you juga. nanti info-info selanjutnya bisa tunggu di grup koordinasi tenter aja ya Mas. Oke, siap. Oke, makasih ya Mas. Ya, Zoom bukan sama-sama. ya? Terima kasih Mas. Oke, thank you. Bukan. Thank you, guys.